Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Yang ngantuk silakan di celel tangannya sama temennya, biar nggak ngantuk. Yang menjawab salam Ustadz doakan ilmunya barokah. Yang menjawab salam Ustadz doakan kirimannya lancar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Hadratul kiram yang kami hormati Al-Ustaz Nafis Kuliah, yang kami hormati semua pengurus OP3A, dan yang kami muliakan, yang menghormati, kami cintai semua santri pondok pesantren As-Siddiqiyah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia kesehatan, kesempatan, sehingga kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi doa untuk kita semua yang sedang belajar, sedang mencari ilmu, telah dimudahkan oleh Allah dalam mencari ilmu atau dalam belajar. Allahumma amin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi kita semua, contoh yang baik bagi kita semua, dengan hadis-hadis beliau, dengan perbuatan beliau, dengan apa yang beliau lakukan adalah sebagai pedoman kehidupan kita di dunia ini. Ya, semoga kelak kita sebagai umat beliau tercatat dan
mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin para santri yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita alhamdulillah dengan rasa syukur yang besar kita masih dipertemukan oleh Allah dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita doakan teman kita yang sedang sakit, ya, kita doakan segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Kita sudah sepantasnya bersyukur, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Kita masih dipertemukan oleh ustaz, oleh teman-teman yang lain untuk mencari ilmu. Kita sudah lihat bahwa di Palestina sana sedang ada yang namanya perang. Dan ada yang namanya perang. Jadi saling melempar rudal, ya. Anak-anak di sana tidak tahu besok itu mau ngapain, tidak tahu besok itu masih ada kehidupan apa tidak ada kesempatan untuk belajar, ya. Jadi kita sudah sepantasnya di sini bersyukur diberikan nafas oleh Allah untuk bisa belajar menuntut ilmu, ya. Semoga kita termasuk yaltamisu thariqan ilal jannah, dimudahkan kita dalam masuk surga. Kita di sini juga termasuk jihad dengan cara belajar. Di sana jihad perang, tembak-menembak. Nah, di sini kita juga belajar, ada termasuk jihad. Maka orang yang sedang belajar itu disebutkan oleh Allah adalah orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Jadi sudah sepantasnya kita pertama syukur, yang kedua bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dalam belajar. Terkait dengan proses belajar tersebut, kita harus menghafal beberapa pelajaran, Karena apa? Karena ada yang dalam kitab Al-Amil itu disebutkan makna tanah bihifdihi wa fahmi. Jika kita mau memahamkan sebuah ilmu, maka yang kita harus lakukan adalah menghafalkannya. Kita hafal juz amma, hafalan surat-surat pendek. Setelah itu kita pahami artinya, pahami tafsirnya. Nah, maka itu nanti akan kita mendapatkan ilmu dari apa yang telah kita hafal. Man i'tana bihifdihi wa fahmi, dengan kita menghafal wa fahmi, dan juga nanti kita akan dipahamkan. Ada sebab-sebab cara kita untuk bisa menguatkan hafalan kita. Kata Syekh Az-Zarnuji, aqwas sabab atau aqwa asbabu al-hifdhi. Jadi sebab-sebab yang membuat kita kuat hafalannya itu yang pertama al-jiddu. Apa al-jiddu? Bersungguh-sungguh, manjada wajada, bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu yang telah kita pelajari.
Ilmu yang akan kita belajar kita sungguhkan, kita seriusi, kita hafalkan. Dalam menghafal jangan ada belok kanan belok kiri. Dalam menghafal jangan sampai ada tengok kanan tengok kiri. Dalam menghafal jangan sampai mengingat-ingat yang lagi di rumah. Di rumah lagi apa? Di rumah lagi masak apa? Di rumah lagi ada apa? Jangan memikirkan yang lain. Kita fokus. Fokus apa yang sedang kita hafalkan. Kalian yang sedang menghafal Al-Quran, fokus. Jangan mikir yang lain. Jangan mikir makanan. Nanti makan apa ya? Ya. Nanti jajan apa ya? Jangan. Kita fokus. Karena kalau sudah kita disusupi oleh sesuatu yang berbau keduniaan, akan berkurang, akan susah untuk menghafal. Ya. Jadi salah satunya pertama itu untuk menguatkan hafalan kita harus ajib, sungguh-sungguh, serius, fokus. Yang kedua yaitu al-muwadhabah. Aqwa asbabul hifzi al-jibru wal muwadhabah. Yang kedua adalah konsisten, terus menerus. Kita ulang-ulang. Satu hari belum hafal, 2 hari, 2 hari belum hafal, 3 hari, terus konsisten. Istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi qaul. Istiqomah adalah sebagian dari qaul. Istiqomah. Satu kali tidak belum hafal, masih belum lancar, dicoba lagi, diulang terus, maka nanti insya Allah akan hafal. Diulang terus, ya. Karena bagaimanapun sebodoh apapun kita sudah diberikan akal oleh Allah untuk mengingat, untuk berpikir. Ya. Kemarin sudah disinggung bahwasanya Ibnu Hajar, kenapa disebut Ibnu Hajar atau Bapak Batu? Karena sekuat apapun atau setebal apapun misal hati kita, jika kejatuhan air pasti akan berlubang juga. Nah, jadi apapun, walaupun kita dalam menghafal itu sangat lemah, jika dilaksanakan secara terus-menerus, maka insya Allah akan dibukakan oleh Allah sebuah pengingatan. Jadi ingat, terus yang hafalkan berulang kali, ya. Wal muwadhabah. Yang ketiga, wa taqlilu al-ghidha. Wa taqlilul ghidha, kurangi makan. Nah, siapa yang makannya banyak? Nah, ingat, makan yang banyak menyebabkan susah hafalan. Jadi taqlilul ghidha, kurangi makan. Kurangi makan. Kalau yang banyak makan pasti banyak ngantuk. Mana yang ngantuk? Ya, itu pasti banyak makan. Ya. Jika kita ingin menghafalnya kuat, menghafalnya lancar, kurangi makan. Kita berpuasa, kita dijadwal makan 1 kali, 2 kali, jangan sampai kita makan 4 kali, 5 kali. Masa santri makan 4 kali? Itu santri apa? Santri-santrian. Kalau santri itu, kalau dalam bahasa Jawa itu prihatin. Prihatin tahu? Prihatin, kurang makan, kurang tidur, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak
sholat sunnah, banyak-banyak mujahadah, banyak-banyak bermunajat kepada Allah. Itu santri. Santri itu dididik untuk prihatin, untuk tidak memperbanyak sesuatu yang berbau keduniaan. Ya, tidak ada main HP. Santri harus dididik seperti itu. Karena kalau sudah kemasukan HP, susah nanti ilmu akan masuk. Ya, tadi kurangi makan 2 kali, 3 kali sudah cukup. Jangan ditambah lagi. Nasinya ya masuk, pindangnya ya masuk, mie gorengnya ya masuk, bakwannya ya masuk. Apalagi Wan? Ridwan meringis-meringis. Apalagi Wan? Esnya ya masuk, sosisnya emang masuk semua. Masuk semua, keluar jadi kotoran. Kita batasi makanannya. Kalau ingin hafalannya kuat. Ustaz, saya kok hafalannya nggak bisa, hafalannya sering lupa Ustaz. Kenapa ya? Ini tuh makanannya. Apapun yang ada di depan kalian makan. Kalau apapun yang ada di depan kalian makan, akan kenyang. Setelah kenyang kemudian kita ngantuk, ya. Jadi taklil kita kurangi makanan, kurangi tidur. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kalian bisa berjamaah. Nah, ini salah satu bentuk latihan. Salah satu bentuk latihan untuk mengurangi tidur. Jadi bangun pagi-pagi. Coba kalau kalian tidak di pondok, pada jam segini kalian sudah bangun apa belum? Kan? Sudah bangun apa belum kan? Belum. Masih ngapain kan? Masih tidur. Kalau dibangunkan sama orang tua marah. Itu kalau di rumah. Makanya kita bersyukur berada di pondok, hidup di pondok, sholat jamaah, bangun pagi, ya, bersyukur, taklil pada. Terus yang selanjutnya, wa qiyamul lail, sholat malam, wa qiyamul lail, bangun di sepertiga malam kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Jadi menghafal yang baik itu tidak hanya kita mengulangi pelajaran, membaca, tidak hanya itu. Ada yang namanya usaha zahir, ada yang namanya usaha batin. Ya, ada yang namanya usaha zahir, ada yang namanya usaha batin. Usaha zahir apa? Usaha zahir itu kita belajar, kita membaca, kita mengulang pelajaran, itu usaha zahir. Usaha batinnya itu kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah di sepertiga malam. Di sepertiga malam nggak bisa, di setengah malam, 12, 1. Kalau nggak bisa juga setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai setelah sholat fardu itu malah kita ngobrol dengan teman yang lain, ngobrol sendiri dengan temannya. Ya. Setelah sholat fardu itu adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah sholat fardu itu adalah kesempatan dari kita, kesempatan buat kita untuk berdoa kepada Allah, meminta apapun yang kita butuhkan, berdoa kepada Allah. Karena dikatakan bahwa waktu yang paling mustajab, waktu yang paling dikabulkan oleh Allah, atau waktu yang paling senang Allah, disenangkan oleh Allah,
itu salah satunya adalah berdoa setelah sholat fardu, setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, setelah sholat fardu kita berdoa. Itu kesempatan kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa. Setelah subuh ngantuk, gimana mau mengingat Allah kalau kita ngantuk? Ya, ada waktu-waktu yang mana doa itu bisa cepat dikabulkan, waktu yang sangat mustajab. Tadi telah dikatakan salah satunya adalah setelah sholat fardu. Kemudian yang kedua, waktu yang mustajab itu di sepertiga malam doa, sepertiga malam sholat tahajud, sholat hajat, berzikir kepada Allah. Nah, itu waktu-waktu yang sangat mustajab. Kemudian ada lagi setelah atau di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah adalah kesempatan kalian berdoa. Makanya kalau kalau hari ini hari Jumatan, khutbah pertama kalian berdoa ya, karena di situ adalah waktu yang mustajab ya, di antara dua khutbah itu waktu yang mustajab. Nah, kembali tadi, salah satu yang menguatkan hafalan kita adalah qiyamul lail. Yang selanjutnya wa qiraatul Quran. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Perbanyak kita membaca Al-Quran dan juga maknanya. Ya, setelah sholat fardu kita target harus membaca Al-Quran 1 lembar. Jangan banyak-banyak 1 lembar. Yang penting konsisten, yang penting istiqomah. Sedikit baik, banyak lebih baik. Jadi konsisten membaca Al-Quran itu bisa melatih kita, melatih ingatan kita agar ingatan kita itu kuat. Salah satunya dengan membaca Al-Quran ya. Al-Quran yang kita baca, bagaimana mau Al-Quran dibaca Ustadz? Saya ngaji saja, Qurannya pinjam. Santri pinjam Quran, harusnya punya sendiri-sendiri ya. Ustadz temukan banyak santri yang tidak mempunyai Al-Quran, harusnya punya Al-Quran sendiri-sendiri, dikasih nama, kalian baca ya. Jadikan Al-Quran itu teman kalian, jadikan Al-Quran itu waktu kalian. Ketika kalian tidak ada kegiatan di pondok, baca Al-Quran di asrama, dalam masjid ya, khususnya di masjid. Jadi harus punya Quran sendiri-sendiri, baca Quran. Quran saja tidak punya, mau baca apa? Ya, perhatian untuk kalian yang tidak punya. Usahakan punya sendiri-sendiri, baca Al-Quran. Kalau sedang menunggu sholat, kalian baca. Menunggu azan, kalian baca. Ya, itu salah satu cara untuk kalian agar dikuatkan hafalannya. Kemarin sudah disinggung bahwa salah satu agar kita cerdas itu salah satunya dengan banyak-banyak membaca Al-Quran ya. Pertemuan sebelumnya kan begitu. Syarat mencari ilmu kan satu harus cerdas, gitu kan? Syaratnya harus cerdas. Bagaimana bisa cerdas? Cerdas itu banyak caranya. Caranya tadi membaca Al-Quran. Nah, itu juga syarat agar ingatan kita itu kuat. Syarat agar ingatan itu tidak mudah lupa. Tuh. Jadi banyak-banyaklah kalian membaca
Quran. Terakhir, sebab-sebab kuatnya hafalan yang terakhir adalah as-salat wa yuksarus salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak solawatnya setelah sholat, berzikir, solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat, ya, salawat. Di samping sebagai kita untuk menguatkan hafalan kita, juga kita berharap dengan memperbanyak salawat kita diakui oleh umat Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Jadi berbanyak sholawat. Ketika sholawat itu sudah menjadi kebiasaan kita, ketika sholawat itu sudah ada di mulut kita terus menerus, maka Nabi kita itu akan hadir, berada di tengah-tengah kita. Kita nanti akan dipermudah oleh Allah dalam menghafal. Banyak-banyak sholawat, ya. Wa yuksarus sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa sebab atau beberapa cara agar kita itu mudah hafal, dimudahkan hafalan atau kuat kita dalam menghafal. Sebenarnya ada banyak lagi, ya, tapi tidak disebutkan semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam belajar, dalam mencari ilmu, mondok di sini, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Semoga kita tercatat menjadi orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Semoga ilmu kita, ilmu yang kita dapatkan di pondok ini bisa berkah manfaat dunia akhirat dan menjadi amal kita di akhirat kelak. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.